Halo guys, balik lagi Chelsea Jam dan gue bakal bahas sesuatu yang mungkin ini cukup exciting buat fans Chelsea khususnya. Jadi gue bakal bahas tentang Gonzalo Higuain. Tapi sebelum mulai, gue mau bahas dulu tentang Emiliano Sala. Pasti kalian semua udah dengar ceritanya. Jadi ini cerita yang cukup menjadikan. Dia itu baru aja ditransfer dari Nantes ke Cardiff City. Udah deal, udah ada fotonya dia megang jersey Cardiff segala macem. Dan dia adalah pemain termahalnya Cardiff dengan harga 15 juta pounds kalau nggak salah. Jadi ya semuanya kelihatan bener-bener kayak bagus buat dia, karena ini kan step berikutnya dari Nantes dia pindah ke tim Premier League. Langkah selanjutnya di lembaran karir dia, lembaran baru bisa dibilang. Tapi dia kemarin tuh udah sempat perpisahan, udah sempat ngucapin salam perpisahan sama teman-teman di Nantes segala macem, dan bahkan dia sempat posting satu foto di mana dia bareng teman-temannya segala macem, dan captionnya itu emang cukup menyedihkan. Dia tuh tulis di captionnya one final goodbye kalau nggak salah. Jadi emang bukan dalam bahasa Inggris, itu kalau nggak salah bahasa Perancis atau Argentina, karena dia orang Argentina kan, dia main di Perancis. Jadi intinya adalah itu kayak perpisahan terakhir, dan sampai saat ini, sampai gue ngomong di video ini, pesawatnya masih belum ditemuin. Udah hampir sehari. Jadi kemarin tuh harusnya dia terbang kayak cuman berapa, paling 1,5 jam atau 2 jam dari Perancis ke Inggris, dari Nantes ke Cardiff. Dia pakai kalau nggak salah pesawat kecil, dan pesawatnya tuh hilang, sampai sekarang belum ditemuin. Ini berita yang bikin seluruh dunia sepak bola langsung kaget lah, gila. Kayak ya buat Salah sendiri kan, ini berarti kan sesuatu yang dia benar-benar nggak sabar untuk mulai gitu loh. Bahkan harusnya tuh dia dijadwalin hari Senin kemarin tuh hari Selasa kemarin atau hari ini langsung udah mulai latihan sama timnya Cardiff, sama tim utama Cardiff. Jadi gue bener-bener sedih banget denger cerita ini. Cuman ya gue berharap, karena ini masih belum ada berita resmi tentang pesawat itu jatuh atau kecelakaan atau apapun, jadi masih dicari gitu loh. Jadi ya walaupun mungkin secara logika kemungkinan dia masih ada saat ini tuh kecil, tapi ya gue berharap yang terbaik aja deh buat dia dan keluarganya, teman-temannya semuanya pokoknya. Jadi berita yang sangat menyedihkan, dan ntar kalau misalnya ada update mungkin gue bisa kasih tahu kalian, mungkin entar itu di Twitter atau di Instagram ya. Jadi kita bakal langsung masuk ke inti dari video ini, di mana gue bakal bahas tentang Gonzalo Higuain. Yang ini juga udah saat ini terjadi pas gue lagi record. Higuain itu udah nyampe di London. Tadi udah ada sempat fotonya, bahkan dia di airportnya London udah siap untuk medical check up di Chelsea. Dan kalau misalnya udah lolos tes medis, berarti dia bakal langsung diresmiin jadi pemain Chelsea. Dan ini juga rumornya udah cukup lama sih, udah beberapa minggu terakhir udah kencang banget pastinya Higuain emang pindah ke Chelsea. Dan kalau nggak salah sih ini dealnya itu cuman loan deal, cuman peminjaman selama 6 bulan sampai akhir musim, dan ada opsi permanennya. Gue nggak tahu berapa nominalnya untuk opsi permanen, tapi yang jelas ini agak rumit. Karena apa? Karena Higuain kan sebenarnya main di Milan, tapi dia itu di Milan tuh main pinjaman juga, deal pinjaman dari Juventus. Jadi dia tuh harusnya ya baru balik ke Juventus tuh di akhir musim ini, tapi kayak baru 6 bulan di Milan, dia sekarang ya udah berarti ngebatalin atau terminate deal kontraknya dia di Milan selama 1 tahun itu dipinjemin, dan dia balik ke Juventus, baru dari Juventus dipinjemin ke Chelsea gitu. Jadi technically ini Juventus yang pinjemin ke Chelsea, bukannya Milan, karena klub induknya itu sebenarnya adalah Juventus. Dan ya ini adalah reuni bagi Maurizio Sarri, coachnya Chelsea, dan Gonzalo Higuain, yang sempat mereka itu masing-masing kalau nggak salah 3 tahun di Napoli waktu itu ya. Sarri 3 tahun, Higuain juga 3 tahun. Terus sempat ada satu musim di mana mereka itu ketemu, yang artinya ya Gonzalo Higuain main di bawah kepelatihannya Sarri, dan itu jadi musim terbaik Higuain. Dia nyetak 36 gol dari 35 penampilan kalau gue nggak salah ya, 36 gol dari 30 penampilan Serie A, dan itu bikin rekor baru di Serie A. Dia jadi top scorer waktu itu. Dan itu kalau nggak salah musim di mana Napoli itu hampir meruntuhkan dinastinya Juventus, kayak hampir jadi juara. Cuman waktu itu sempat mereka kalau nggak salah kalah 1-0 akhirnya dari Juventus. Tapi intinya adalah kedua pemain dan pelatih ini masing-masing itu udah tahu satu sama lain. Dan sempat sebenarnya waktu itu di awal Sarri nanganin Napoli, dia tuh pas preseason bahkan sempat kritik keras Gonzalo Higuain. Dia bilang waktu itu Higuain tuh balik preseason gendut. Dia tuh berisi gitu loh, kayak nggak semestinya lah. Harusnya kan misalnya liburan tetap jaga berat badan segala macam kan. Tapi ini dia itu datang
Mungkin ya liburannya terlalu santai, dia kayak makan mulu segala macem. Terus dia bilang, lu kalau misalnya mau main, lu mau jadi striker terbaik dunia, lu nggak bisa kayak gini. Lu harus kurangin berat badan. Akhirnya bener Higuain kurangin berat badan berapa kilo, dan begitu mulai musim dia main bagus banget langsung. Yaitu musim 15-16 kalau nggak salah yang dia nyetak gol 30 plus itu. Dan Sarri pun walaupun dia kritik pas awal, tapi dia nggak takut untuk ya begitu Higuain main bagus, dia puji. Jadi Sarri itu menurut gue pelatih yang cukup fair. Dan ini kan terjadi kemarin, inget gak? Sempat ada satu interview di mana abis Chelsea kalah dari Arsenal 2-0, si Sarri tuh bilang bahwa ini pemain-pemain susah banget dimotivasi untuk main bagus, atau susah banget diatur, intinya kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu, walaupun mungkin translationnya tuh agak sedikit berbeda ya, karena kan mungkin dia ngomong di bahasa Italia, terus kayak ditranslate ke Inggris, ada beberapa makna yang mungkin bisa berbeda, tapi intinya kayak gitu. Intinya dia kritik pemainnya di depan media, yang sebenarnya itu bisa dilakukan di ruang ganti gitu loh. Kayak, ya menurut gue tapi itu cara dia lah. Kita nggak bisa salahin dia juga, walaupun kalian tahu kejam media di Inggris, ini pasti kedepannya bakal jadi masalah untuk Sarri kalau misalnya dia terus melakukan seperti ini. Karena ya ini udah terjadi sama Mourinho kemarin lah. Dia kritik terus pemain MU di depan media, dan ujung-ujungnya dia diserang gitu. Jadi gue nggak tahu bakal seperti apa sih. Jadi ini tergantung respon pemain-pemainnya juga. Tapi ya kita jelas tahu masalah utama Chelsea saat ini striker. Morata kemungkinan besar juga bakal deal ke Atletico Madrid. Terus mereka praktis menyisakan tinggal Olivier Giroud yang nggak mungkin jadi striker utama. Giroud itu kualitasnya emang dari bench. Di Arsenal juga dia waktu itu kayak gitu. Jadi ya menurut gue datangnya Higuain sih bakal berdampak positif, lebih daripada misalnya mereka beli striker yang 25-26 tahun yang nggak teruji gitu loh. Oke lah, Higuain ini bisa dibilang ya solusi jangka pendek, karena emang mereka cuman mau lihat dulu 6 bulan. Kalau Higuain benar-benar bisa main bagus banget, mungkin bakal diperpanjang, mungkin bakal diaktifin opsi permanennya di peminjaman ini. Tapi kan intinya adalah ya mereka nggak rugi-rugi amat, mereka nggak keluarin dana transfer besar untuk datangin Higuain karena emang cuma peminjaman. Jadi menurut gua untuk solusi jangka pendek nih sesuatu yang sangat tepat. Masalahnya selama ini kan ya emang karena Chelsea atau Sarri maksa Chelsea mainin Hazard di false nine, di formasi 4-3-3-nya dia, di saat sebenarnya Hazard tuh nggak bisa main di situ. Hazard itu justru harus main di belakang striker atau di sayap. Jadi dengan datangnya Higuain, menurut gue Hazard pasti bakal digeser, entah itu ke belakang Higuain atau ke sayap kiri atau sayap kanan. Dan menurut gue di situ Hazard bakal benar-benar mengeluarkan potensi terbaiknya. Dia nggak bisa jadi false nine. Walaupun sebenarnya masih ada masalah di belakang juga sih. Di tengah kan tuh masalah N'Golo Conte dijadiin attacking mid sama Sarri itu kan, tapi kan karena emang Chelsea nggak punya striker yang bisa diandalkan gitu menurut Sarri. Jadi mungkin dengan datang Higuain ini adalah sesuatu yang bakal mengubah semuanya, dan hopefully ya Higuain bisa sukses sih di Chelsea, karena meskipun dia punya stats itu di Serie A musim ini jelek banget, dia itu cuma nyetak 6 gol buat Milan musim ini dari 15 penampilan, 6 gol 1 assist bayangin. Terus dia cuma nyetak 2 gol di Europa League dari 5 penampilannya buat Milan. Jadi ya catatan yang nggak bagus gitu. Kalau misalnya kita ngelihat striker sekaliber Gonzalo Higuain itu strikernya bagus banget. Jangan lupa dia itu dibeli Juventus dan Napoli harganya 90 juta, mahal banget. Jadi ya udah jelas bahwa kalau misalnya Juventus mau ngeluarin duit sebanyak itu, artinya Juventus ngeliat sesuatu di Higuain dong. Dan emang terbukti dia bagus banget pas dia main di bawah Sarri bersama Napoli itu gila banget ya. Tapi tetap aja ini adalah Premier League. Untuk striker seperti Higuain yang kita tahu dia itu emang badannya agak berisi, dia tuh emang yang modelnya tuh yang bulky gitu loh. Jadi bukan yang berotot atau gimana, tapi emang ya itu cara dia main gitu. Jadi ya mungkin agak kelihatannya gendut sih, cuman emang dia model badannya tuh kayak gitu. Nah, bisa nggak model badan, model permainan kayak gitu ada di Premier League? Itu pertanyaannya sebenarnya, dan itu yang bakal kita tahu nanti ke depannya. Cuman yang jelas untuk fans Chelsea menurut gue ya untuk saat ini sih ini yang terbaik untuk mereka. Datengin Gonzalo Higuain dibanding nih ya mereka datengin Piatek, tau nggak? Yang saat ini rumornya juga udah deal ke Milan dengan harga 35 juta euro. Christophe Piatek itu kan pemain Genoa ya kalau nggak salah ya. Bentar, gue agak lupa, gue cari dulu ya, karena gue takut singkat gue Genoa deh. Ya, Piatek itu pemain Genoa, dan dia kan pemain yang sebelum musim ini kita mana tahu sih siapa itu Piatek, nggak ada yang tahu, dia masih muda, masih 23 tahun. Tapi kan karena dia sebagus itu di Genoa, sampai akhirnya klub-klub besar Eropa tuh jadi tertarik datangin dia. Dia itu
di Serie A nyetak 13 gol dari 19 penampilan Piatek, dan dia ya mungkin emang ini transfer berantai juga. Begitu Higuain deal ke Chelsea, ya Milan otomatis harus cari penggantinya dong, dan akhirnya mereka datengin Piatek. Jadi mungkin setelah Chelsea ngumumin Higuain, mungkin sehari 2 hari ke depannya langsung Milan umumin Piatek gitu loh. Tapi untuk Chelsea menurut gue ya emang better mereka datangin Higuain daripada Piatek misalnya, karena nggak terbukti, nggak teruji, dan dari segi pengalaman pun Higuain jauh lah dibanding Piatek gitu. Jadi ini yang terbaik untuk Chelsea, dan mungkin fans Chelsea juga bisa lumayan excited ya buat transfer deal ini, karena menurut gue bakal lumayan bagus Higuain. Semoga aja dia bisa nyetak gol ya, nggak seperti Morata dan striker-striker sebelumnya yang kena kutukan nomor punggung 9, dan kemungkinan besar juga nomor yang bakal dikasih 9 lah. Gue gak tahu lagi sih nomor berapa kalau misalnya Morata udah cabut, tapi ya kalau misalnya belum cabut mungkin bisa kasih nomor punggung lain. Tapi kemarin kayak pas gue post di Instagram juga banyak banget fans Chelsea yang bilang jangan sampai dikasih nomor 9 bang. Itu kalau dikasih nomor punggung 9 dia bisa dapat kutukan striker juga di Chelsea. Jadi ya kita gak tahu ntar seperti apa, tapi yang jelas dari segi pengalaman, dari segi kualitas, menurut gue Higuain itu adalah jawaban untuk segala yang dibutuhkan Chelsea dan Sarri untuk musim ini. At least ya target mereka untuk finish top 4. Dan gak mudah, karena kita bisa bilang mungkin dari 4 tempat di Premier League untuk masuk ke UCL musim depan, 2 tempat di atas sudah punya City sama Liverpool lah ya, itu udah gak bisa diganggu-gugat. Sisa 2 tempat lagi, dan ini diperebutkan sama tim-tim besar, Tottenham, Arsenal, United, Chelsea, dan masih ada lagi tim-tim di bawah United yang mungkin bisa ngejar ntar di akhir musim, bisa menarik. Tapi yang jelas ya ada 4 tim besar yang memperebutkan 2 tempat spot UCL untuk musim depan. Dan menurut gue sih datangnya Higuain cukup lah bisa untuk ngebantu Chelsea mewujudkan hal ini. Dan mereka juga masih main di Europa League kan. Jadi kayak menurut gue oke, karena sebenarnya squad Chelsea itu bagus banget. Gue mungkin bisa bahas lebih banyak lagi soal Chelsea, tapi untuk video ini gue mau fokus dulu ke Gonzalo Higuain, karena ini dealnya emang tiba-tiba tadi gue ngecek emang udah mau tes medis gitu. Jadi mungkin bahkan by the time video ini naik udah ada gambarnya tuh Higuain lagi megang jersey Chelsea karena udah deal. Jadi kayak gitu dari gue ya untuk video ini. Jadi sebenarnya ini sih ya transfer vlog singkat sih, cuman mungkin gue nggak pakai embel-embel transfer vlog lagi kali ya di video-video gue. Jadi pokoknya gue bahas bola aja, nggak usah pakai embel-embel itu lagi. Dan untuk fans Milan juga bisa lumayan excited sih, karena walaupun mereka kehilangan Higuain, tapi mereka dapat salah satu striker muda paling hype di Eropa saat ini, Krzysztof Piatek. Dan wah, gue sih nggak sabar sih, kayak Piatek kan bisa nyetak segitu banyak gol, main dengan tim yang ya Genoa pastinya kualitas di bawah Milan dong, jelas. Jadi kayak gue nggak kebayang gitu loh kalau misalnya Piatek dikasih supply bola-bola sama pemain Milan, Suso, Calhanoglu dan lain-lain, wah bakal pecah banget sih menurut gue, bakal mantep banget kayaknya ini. Jadi untuk Milan dan Chelsea ya dua-duanya sama-sama untung sih menurut gue, karena mungkin Milan juga menghindari ngebayar gajinya Higuain 6 bulan ke depan. Kalau misalnya emang ternyata dia nggak sebagus itu, nggak setajam itu, ya buat apa gitu kan, karena cocok-cocokan juga sih. Sedangkan Sarri udah tahu banget Higuain itu model striker seperti apa. Dia udah tahu gimana caranya handle pemain seperti Higuain, karena Sarri pernah bilang Higuain ini tipe pemain yang sensitif gitu. Jadi ya baperan lah istilahnya, dan Sarri tahu gimana cara handle pemain seperti ini. Dan gue benar-benar berharap dengan Higuain datang, Hazard please jangan dimainin di false nine lagi, itu busuk banget sumpah. Nggak bisa main di situ Hazard, kasihan. Kayak nggak ada jembatannya dari depan ke tengah tuh nggak ada. Siapa yang mau ngirim bola ke depan? Harusnya itu tugasnya Hazard mungkin. Fabregas udah dijual kan. Jadi kayak menurut gue kalau misalnya Higuain jadi striker dan formasinya tetap 4-3-3 nggak diubah sama Sarri, Hazard tuh harus main di belakang Higuain. Bakal mantap banget, asli. Jadi itu dari gue yang mungkin untuk video ini. Kalau misalkan punya komentar, punya feedback untuk masalah Higuain ke Chelsea ini, atau kalian fans Milan yang excited dengan kedatangan Krzysztof Piatek dari Genoa seharga 35 juta euro. Anyway, ini harganya masih harga ya rumor-rumoran gitu, karena belum deal kan, jadi belum tahu berapa. Tapi bisa langsung komen di bawah aja untuk kalian yang excited dengan 2 berita transfer besar ini. Jadi itu aja dari gue untuk video ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. I had to leave my baby just to get my mind right. I do it for the thrill, I don't want that limelight. I see my mama worried about me, shit is painful, so I had to get it from another angle. I do this shit so I ain't gotta flip back no more. Hot boy, I ain't moving like that no more. I'm growing up, but I still got it left in me, just in case somebody wanna try testing me.